Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 17 Mei 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi ini dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu, agar menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang masih dianugerahkan pada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Amin. Memerintah sebagai Raja Kekal. Mak parentah ten toda tomak tongtongan. Di dunia ini, para raja, pemimpin ataupun pemerintah silih berganti dalam melaksanakan pemerintahan. Semua dibatasi oleh waktu dan keadaan yang mengharuskan terjadinya pergantian kepemimpinan, baik secara damai maupun dalam kekerasan atau kudeta. Namun tidak demikian dengan pemerintahan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dalam penglihatan Yohanes, nampaklah bagaimana penghuni surga memuji Allah yang memerintah termasuk atas dunia. Pemerintahan yang tidak dibatasi oleh waktu dan tidak tersentuh oleh kuasa manapun. Allah memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya, sebagai Raja yang kekal. Dalam penglihatan itu pula diungkapkan bahwa bangsa-bangsa yang melawan Allah akan mengalami murkanya, dan mereka yang merusak bumi akan dibinasakan. Allah akan tampil sebagai hakim yang menghakimi orang yang mati, akan memberi upah kepada orang-orang yang takut akan Dia. Semua orang akan tunduk dan menyembah kepada Allah, serta kepada Dia yang diurapinya. Jikalau kekuasaan dan pemerintahan Allah itu kekal adanya, yang mencakup surga dan bumi, dan bahwa Allah lah yang akan menghakimi setiap orang, maka sepatutnya setiap orang hidup berpaut padanya dan takut akan Dia. Hidup berpaut dan takut akan Allah adalah jaminan menerima kehidupan yang kekal. Dan kita bersyukur bahwa Kristuslah Tuhan, Raja, dan Hakim yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Di dalam Dia kita beroleh jaminan pembenaran karena iman dan kepastian keselamatan untuk hidup kekal sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Ajarlah kami ya Tuhan, patuh dan taat dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu
yang dalam kelemahan tubuh maupun dalam masa tuanya Engkau hiburkan, Engkau sembuhkan. Juga buat anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, Engkau tambahkan sukacita dalam pertambahan usianya. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Toraja yang masih berjalan Tuhan, kiranya Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau menjaga kesatuan hati jemaat-Mu ya Tuhan, dalam memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, dalam setiap kegiatan dan acara gerejawi. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian pagi ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.